Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Aprilia Arista Widya, NIM 19020101024, Siska Variasatun, NIM 19020100032, Afarnada Maresya, NIM 19020101033. Yang pertama saya akan membahas tentang materi sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Asyam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim dengan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat dengan Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkan pada sebuah dilema, yaitu menyerahkan para pemburu Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal dengan Perang Siffin karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Dalam pertemuan itu, hampir seluruh pasukan Muawiyah dikalahkan oleh pasukan Ali. Tetapi berkat siasat penasehat Muawiyah, yaitu Ammar bin As, agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing, mereka pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 41 hingga 132 Hijriah atau 661 hingga 750 Masehi, dengan 14 orang khalifah yang dimulai dengan Umayyah bin Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Pada awalnya pemerintahan Bani Umayyah bersifat demokrasi lalu berubah menjadi feodal atau kerajaan. Pusat pemerintahnya berpusat di Damaskus dengan tujuan agar lebih mudah dalam memerintah. Karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut serta ekspansi teritorial sudah begitu luas. Muawiyah dalam kepemimpinannya lebih banyak mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi, cenderung otoriter dan keputusannya ada pada pemimpin khalifah. Menjelang hari hayatnya, ia menunjuk anaknya yang bernama Yazid untuk menjadi penggantinya, dan ia meminta seluruh rakyat untuk mengikuti dan menaatinya. Demikian pula pada tahap selanjutnya, setiap pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Tokoh-tokoh penggagas terbentuknya dinasti Bani Umayyah. Menurut anggapan Muawiyah, Ali telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hukuman qisas kepada pembunuh-pembunuh Utsman. Dengan itu, bait tersebut mengikat orang-orang Islam yang berada di tempat yang lain. Kedua perunding itu dilantik untuk menyelesaikan perselisihan antara Ali dan Muawiyah, bukan untuk menentukan siapakah yang lebih layak untuk jabatan khalifah. Kemudian Utsman menjadi khalifah dan beliau melanjutkan jabatan Muawiyah. Tidak diragukan lagi, ini merupakan satu faktor yang mendukung tentang carut-marutnya riwayat tahkim yang tersebar umum itu. Daulah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus telah diperintahkan oleh 14 orang khalifah. Namun, di antara khalifah-khalifah tersebut, yang paling menonjol adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik.
Adapun nama-nama ke-14 Khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa yaitu 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah bin Yazid, 4. Marwan bin Hakam, 5. Abdul Malik bin Marwan, 6. Walid bin Abdul Malik, 7. Sulaiman bin Abdul Malik, 8. Umar bin Abdul Aziz, 9. Yazid bin Abdul Malik, 10. Hisham bin Abdul Malik, 11. Walid bin Yazid, 12. Yazid bin Walid, 13. Ibrahim bin Walid, 14. Marwan bin Muhammad. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Bani Umayyah. Masa dinasti Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintah yang mendukung tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Banyak kebijakan yang dilakukan pada masa ini, antara lain 1. Pemisah kekuasaan, 2. Pembagian wilayah, 3. Bidang administrasi pemerintahan, 4. Organisasi keuangan, 5. Organisasi ketentaraan, 6. Bidang sosial dan budaya, 7. Bidang seni dan sastra. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberi dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya serta mampu melakukan koderisasi ilmu. Di antara ilmu yang berkembang pada masa ini adalah 1. Ilmu agama, 2. Ilmu sejarah dan geografi, 3. Ilmu pengetahuan di bidang bahasa, 4. Bidang filsafat. Khalifah Al-Wahid mendirikan sekolah kedokteran. Ia melarang para penderita kusta meminta-minta jalan, bahkan Khalifah menyediakan dana khusus bagi para penderita kusta. Pada masa ini sudah ada jaminan untuk sosial bagi anak yatim dan anak terlantar. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang lebih 1 abad atau 661–750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, yaitu masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman Imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulat Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Selain semakin meluasnya kekuasaan Islam, pada masa kekuasaan Bani Umayyah juga mencapai banyak kemajuan, antara lain 1. Membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya, 2. Membangun jalan raya, 3. Mencetak mata uang, 4. Membangun panti asuhan, 5. Membangun gedung pemerintahan, 6. Membangun masjid, 7. Membangun rumah sakit, 8. Membangun sekolah studi kedokteran. Peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada 2, yaitu 1. Perkembangan bangunan berupa fisik, bangunan dan sarana umum, dan yang kedua perkembangan non-fisik berupa intelektual dan ilmu pengetahuan. Kemunduran dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya ada masalah politik, ekonomi, dan lainnya. Sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Khalifah yang memiliki kekuasaan yang absolut. 2. Gaya hidup mewah para khalifah. 3. Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. 4. Banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. 5. Pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudariyah dan Arab Selatan atau Arab Himariyah semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Yang keenam, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijakan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam.
Demikian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.